Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembunuhan. Dalam bab ini kita akan membahas tentang yang pertama pengertian pembunuhan, yang kedua macam-macam pembunuhan, tiga dasar hukum larangan pembunuhan, yang keempat hikmah larangan membunuh. Yang pertama tentang pengertian pembunuhan. Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan menurut istilah, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Artinya, melenyapkan nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja dengan menggunakan alat mematikan ataupun tidak mematikan. Macam-macam pembunuhan ada tiga. Yang pertama, yaitu pembunuhan sengaja. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja. Yang ketiga, pembunuhan tidak sengaja. Yang pertama, pembunuhan sengaja atau disebut dengan qatlul amdi. Pembunuhan sengaja atau qatlul amdi yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai atau memberatkan atau musakkol. Dikatakan pembunuhan sengaja apabila ada niat dari pelaku sebelumnya dengan menggunakan alat atau senjata yang mematikan. Si pembunuh termasuk orang yang balik dan yang dibunuh atau korban adalah orang yang baik. Yang kedua, yaitu pembunuhan seperti sengaja atau qatlu shibhil amdi. Apa itu qatlu shibhil amdi? Pembunuhan seperti sengaja atau qatlu shibhil amdi yaitu menghilangkan nyawa seseorang tanpa ada niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan atau tidak lazim dipakai untuk membunuh, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Yang ketiga, pembunuhan tidak sengaja atau qatlul khata'. Apa itu qatlul khata'? Yaitu perbuatan seseorang tanpa bermaksud melakukan kejahatan, namun karena salah sasaran menyebabkan kematian seseorang. Seperti seseorang yang berburu rusa namun mengenai orang lain sehingga berakibat kematian. Dasar hukum larangan membunuh. Yang pertama, dari ayat Al-Quran, surat Al-Isra ayat 33. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. Yang artinya, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "An Abi Bakrata qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnari." Yang artinya, jika ada dua orang muslim berhadapan dengan membawa pedang masing-masing dan ingin saling membunuh, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya hukuman bagi pelaku pembunuhan. Yang pertama, pembunuhan sengaja, maka hukumannya adalah kisos. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja, maka hukumannya adalah diyat mughalladah. Yang ketiga, pembunuhan tidak sengaja atau tersalah, maka hukumannya adalah diyat mukhaffafah.
Hukuman bagi pembunuh secara berkelompok atau qatlul jama'ah 'alal wahid. Apabila sekelompok orang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka harus dihukum kisos. Pembunuhan secara berkelompok disebut juga dengan qatlul jama'ah 'alal wahid. Hikmah larangan membunuh. Penerapan hukuman yang berat bagi pembunuh dimaksudkan agar tidak seorang pun melakukan tindakan kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Seperti dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 93, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'adzima." Sedangkan dalam hadis Nabi, "An Ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi an Ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu an Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-'amdu qudun illa an ya'fuwa waliyul maqtuli." Rawahu Darqutni. Pembunuhan sengaja hukumannya adalah kisos kecuali jika wali korban memaafkannya. Sekian penjelasan tentang pembunuhan. Terima kasih atas perhatiannya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.